Bagi masyarakat modern, mitologi Shinto mungkin hanya dianggap sebagai dongeng kuno. Akan tetapi, bagaimana jika penciptaan sebuah negara sebenarnya adalah sebuah tragedi romansa kelam yang diselesaikan dengan cara yang paling mengerikan di gerbang kematian. Kisah tentang Izanagi dan Izanami bukan sekedar sebuah cerita tentang bagaimana daratan dan pulau-pulau di bumi ini dibangun. Lebih dari itu, kisah ini adalah kisah tentang patah hati, sebuah tragedi yang pada akhirnya menetapkan takdir terbesar di semesta ini. Mengapa manusia harus mati dan mengapa manusia harus dilahirkan? Kali ini kita tidak akan melihat dewa-dewa yang kaku dan sempurna. Kita akan menyelami sisi paling rapuh, paling egois, dan ledakan emosional dari para dewa kuno. Sebuah kepekaan batin yang membentuk kepribadian bangsa Jepang hingga hari ini. Masyarakat Jepang menyebut filosofi ini sebagai mono no uar, sebuah kesadaran estetika untuk merasakan keharuan yang jujur serta kesedihan mendalam atas ketidakpastian takdir yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Di dalam mitologi Shinto, para dewa tidak pernah dituntut untuk berpura-pura tegar di bawah aturan logika yang kaku. Jika mereka membenci, mereka akan membenci. Dan jika mereka terluka, mereka akan menangis jadi-jadinya meratapi apa yang harus ditangisi. Sebab bagi mereka, emosional spontan yang mudah meledak adalah wujud dari ketulusan alami Mago Koro, sebuah kemurnian jiwa yang sudah tertanam bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Dan untuk memahami dari mana riak emosi ini bermula, kita akan melangkah mundur jauh ke masa di mana ruang, waktu, dan kata-kata belum memiliki nama. Miliaran tahun yang lalu, sebelum segala sesuatu yang kita sentuh hari ini ada, semesta hanyalah sebuah masa cairan tak berbentuk. Era ini dikenal sebagai masa kuno, sebuah era kekacauan purba yang pekat. Dalam dokumen kuno Konjiki, menggambarkan masa ini layaknya sebutir telur kosmik raksasa atau gumpalan minyak kental yang mengambang dan mengguncang tanpa arah, menyerupai seekor ubur-ubur yang tersesat di dalam lautan luas. Semuanya gelap, semuanya sunyi, dan semuanya bercampur baur dalam keabadian selama berabad-abad yang tak terhitung. Hingga akhirnya sebuah pergolakan besar memecah kesunyian kosmik tersebut. Selamat datang di era Tenchi Kaibaku, fase dahsyat di mana langit dan bumi terpisah untuk pertama kalinya. Elemen-elemen yang tadinya menyatu seketika terbelah menjadi dua kutub. Bagian yang ringan dan murni naik ke atas membentuk Takamagahara, dataran tinggi surga. Sementara bagian yang berat mengendap ke bawah membentuk Ashihara, dunia fana tempat manusia berpijak. Tepat setelah surga dan dunia terpisah, di dalam Tamagahara, seketika muncul tiga dewa primal yang menjadi pilar pertama semesta, yaitu Ameno Minakanukushi no Kami yang merupakan dewa pusat langit, penguasa tertinggi alam semesta, Takami Mubushi no Kami yang merupakan dewa kelahiran dan pertumbuhan, Kami Musubi no Kami yang merupakan dewa penciptaan ilahi. Nah, bisa dibilang mereka bertiga merupakan dewa-dewa yang membawa energi positif yang luar biasa. Namun, alam semesta selalu menuntut keseimbangan. Bersamaan dengan pancaran cahaya, muncul pula Amatsu Mikaboshi, sebuah entitas negatif yang menjadi perwujudan dari kegelapan dan kekacauan murni. Benturan dua energi inilah yang menjadi roda semesta tetap seimbang pada jalurnya. Menurut pemikiran seorang cendekiawan pada zaman Edo, Motori Norigawa, bahwa dewa pusat langit, Ameno Minakushi, tidak memiliki makna konkret dalam sejarah. Sedangkan dua dewa musi lainnya pada hakikatnya adalah satu kesatuan energi yang sama. Maka Motori Norigawa melakukan rekonstruksi radikal dengan menyatukan ketiganya menjadi satu konsep entitas saja, yaitu Mushi no Kami.
Norinaga memandang Musuno Kami sebagai sumber tunggal dari segala makhluk di alam semesta. Mulai dari penciptaan langit, bumi, hingga fenomena alam berasal langsung dari Musino Kami. Maka, segala hal di dunia ini pada akhirnya lahir dari kekuatan Musino Kami. Secara esensial, setiap makhluk hidup di dunia secara otomatis tahu apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup berkat kekuatan Musino Kami. Norigawa beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki derajat lebih tinggi, karena manusia secara alami dibekali kemampuan spontan untuk langsung mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, tanpa perlu berpikir rumit. Norinaga berargumen bahwa manusia sejak pertama kali bernapas, kita sudah dianugerahi Magokoro, yaitu jalan ketulusan. Dalam konsep ini, hati dan emosi dasar manusia pada hakikatnya adalah jujur, murni, spontan, dan tidak egois. Manusia tidak perlu didekte-dekte oleh doktrin-doktrin moral buatan yang bertele-tele untuk bisa hidup selaras dengan alam. Karena modal ketulusan itu sudah melekat erat bersama dengan tangisan pertama kita saat lahir di dunia ini. Lantas, mengapa Norigawa memunculkan pemikiran radikal ini? Sebenarnya, pemikiran tentang Musino Kami dan ketulusan alami ini sengaja diciptakan Norigawa sebagai senjata filosofis untuk mengkritik ajaran Konfusianisme yang saat itu mendominasi etika sosial kelas samurai di zaman Edo. Konfusianisme menuntut manusia untuk menekan emosi alami mereka demi aturan formal yang kaku. Mereka dilarang meratapi kesedihan secara berlebihan dan dilarang meluapkan kegembiraan secara mencolok. Bagi Norigawa, pengekangan emosi tersebut adalah kekeliruan asing yang justru merusak fitrah murni manusia. Tindakan berpura-pura tegar dan menelikung perasaan batin sendiri di mata Norigawa adalah wujud nyata dari sebuah ketidaktulusan. Ia percaya bahwa dewa justru senang melihat manusia menikmati hidup mereka dengan jujur, bebas, dan tulus, bergerak searah dengan kemampuan hati mereka. Dan kebebasan emosi inilah yang nantinya akan menuntun takdir dua dewa pencipta bumi. Di akhir era penciptaan, tepat setelah lingkaran 7 generasi ilahi atau disebut Kamiyo Nanayo mencapai puncaknya, lahirlah pasangan dewa terakhir yang memegang peranan paling penting dalam sejarah Shinto, Izanagi dan Izanami. Pasangan dewa ini memiliki peranan penting dalam ajaran Shinto. Pasangan dewa ini memiliki peranan penting dalam ajaran Shinto. Mereka memiliki tugas dari surga untuk memberikan bentuk pada daratan yang masih terombang-ambing. Kedua kekasih ini melangkah ke tepi jembatan awan. Dengan jemari yang saling bergenggaman, mereka menusuk tombak Kuniomi yang dihiasi permata suci. Ame no Nuhuko membelah samudra, mengaduknya dengan kekosongan, hingga tetesan dari ujung tombak itu mengkristal menjadi tanah pertama di bumi. Terbentuklah Pulau Onogoro Shima. Di atas tanah Pulau Onogashima yang sunyi, lembaran baru peradaban dimulai. Untuk memenuhi perintah surga dan melahirkan daratan-daratan baru, Izanagi dan Izanami harus mengadakan ritual pernikahan. Di tengah istana yang baru mereka bangun, mereka mendirikan sebuah pilar surgawi yang megah yang menghubungkan dunia fana dengan langit tertinggi. Aturan ritual pernikahan ini sangat mutlak dan sakral. Mereka berdua harus berjalan mengitari pilar dari arah yang berlawanan. Izanami berjalan ke arah kanan, sementara Izanagi melangkah ke arah kiri. Dan ketika bayangan mereka bertemu, di balik pilar suci tersebut, pihak laki-laki yaitu Izanagi terlebih dahulu membuka suara. Namun, gejolak emosi alami terkadang mengalahkan kepatuhan yang kaku. Saat lingkaran itu selesai, kedua saling berhadapan. Dewi Izanami yang diselimuti rasa bahagia
dan kekaguman luar biasa tidak mampu menahan gejolakan di dalam hatinya. Dia tidak sengaja melanggar protokol suci tersebut. Izanami melangkah maju menatap kekasihnya dan terlebih dahulu mengucapkan, "Oh, sungguh bahagianya bertemu dengan lelaki yang tampan." Izanagi terkejut. Ada desir ketakutan bahwa sebuah aturan sakral baru saja dilanggar. Dan benar saja, alam semesta tidak memaafkan kesalahan pertama ini. Akibat pelanggaran ritual tersebut, rahim Izanami melahirkan seorang anak yang cacat, lemah, tidak memiliki tulang sama sekali. Anak tersebut berbentuk seperti seekor lintah dan anak itu bernama Hiruko. Diselimuti rasa kecewa dan duka mendalam sebuah momen pilu monono aware yang nyata, Izanagi dan Izanami terpaksa menaruh bayi malang itu di atas sebuah perahu yang terbuat dari anyaman alang-alang, membiarkan Hiruko hanyut dan hilang di telan ombak samudera luas. Menurut legenda Shinto mengatakan bahwa Hiruko yang terbuang ini kelak berhasil bertahan hidup di lautan, tumbuh dan dikenal sebagai Ebisu, sang dewa pelindung para nelayan dan salah satu simbol dewa keberuntungan di Jepang. Para sejarawan yang membedah kitab Kojiki melihat bahwa kegagalan ritual ini bukan sekedar cerita kutukan dongeng biasa. Secara psikologis, mitologi ini mempresentasikan sebuah catatan sejarah nyata tentang pergeseran peradaban di Jepang kuno. Runtuhnya era matriarkal di mana perempuan memegang dominasi sosial. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa awal peradaban asli Jepang justru menempatkan perempuan pada posisi dominasi sosial dan politik yang sangat kuat atas laki-laki. Perempuan memiliki hak memimpin yang besar dan struktur sosial berbasis matriarkal, yaitu garis keturunan ibu. Ketika Jepang mulai membuka diri dan mengadopsi banyak budaya dari Tiongkok, tatanan sosial mereka berubah drastis. Konsep sosial Tiongkok kuno, terutama ajaran Konfusianisme, memiliki prasangka yang sangat kuat terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan. Menurut pandangan tersebut, perempuan dianggap tidak cocok untuk memegang tahta atau memimpin masyarakat. Ketika kebudayaan patriarki dari Tiongkok ini diadopsi, posisi wanita Jepang secara bertahap bergeser menjadi tunduk di bawah dominasi laki-laki. Untuk membuat masyarakat Jepang kuno mau menerima perubahan tradisi ini tanpa pemberontakan, dibuatlah sebuah narasi suci di dalam kitab mitologi. Tindakan Izanami berbicara duluan melambangkan era matriarkal kuno di mana perempuan mengambil inisiatif memimpin. Lahirnya bayi cacat Hiruko adalah simbol metafora bahwa jika perempuan yang memimpin atau mengambil keputusan duluan, maka hasilnya akan mendatangkan kutukan, kegagalan, dan pertambahan buruk bagi negara. Ritual kedua, di mana Izanagi menyapa duluan, melambangkan transisi ke era patriarkal. Karena laki-laki yang memimpin, barulah alam semesta harmonis dan pulau-pulau yang makmur bisa terlahir. Sadar bahwa surga tidak berkenan, Izanagi dan Izanami kembali menghadap tahta Dewa Langit. Aturan ditegaskan kembali, laki-laki harus mengambil alih kepemimpinan. Kedua kekasih itu pun kembali ke Pulau Onorogo, melangkah mengitari pilar suci sekali lagi. Kali ini, Izanami menahan suaranya. Izanagi melangkah maju, menatap sang dewi, dan menyapa terlebih dahulu. Protokol suci telah terpenuhi, dan keharmonisan kosmik pun kembali pulih. Dari persatuan yang telah sempurna ini, rahim Izanami akhirnya melahirkan pulau-pulau raksasa yang kita kenal sebagai negara Jepang saat ini, atau dalam istilah kuno disebut Yashima atau 8 pulau utama. Teks kuno Konjiki menyatakan sebuah detail yang sangat unik. Dewa-dewa pencipta sama sekali tidak peduli dengan ukuran daratan yang mereka lahirkan. Bersama dengan pulau-pulau besar seperti Honshu, mereka juga
melahirkan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Sado, Oki, Iki, dan Tsushima. Mengapa pulau-pulau kecil ini begitu penting hingga namanya harus diabadikan dalam kitab suci penciptaan? Disinilah letak rahasia geopolitik Jepang kuno. Pada abad ke-8, ketika kitab Kojiki disusun, wilayah kekuasaan pengadilan Yamato sebenarnya jauh lebih kecil daripada Jepang hari ini. Pulau-pulau kecil seperti Tsushima, Iki, Oki, dan Sado bukan sekedar daratan kosong. Mereka adalah pulau perbatasan, border island, sekaligus benteng pertahanan maritim paling luar. Pulau-pulau ini berfungsi nyata sebagai perisai militer untuk mengamankan kedaulatan kekaisaran dari ancaman kekuatan besar di seberang lautan, terutama kerajaan Silla di semenanjung Korea dan dinasti Tang di Tiongkok. Melalui narasi mitos penciptanya Shima, pengadilan Yamato sebenarnya sedang melakukan pembuatan kartografi politik. Mereka sedang mengklaim batas-batas suci yurisdiksi teritorial wilayah mereka di atas peta dunia. Bumi kini telah kokoh berpijak, pulau-pulau telah tersebar luas, dan puluhan dewa alam mulai mengisi setiap sudut dunia fana untuk membawa kemakmuran. Izanagi dan Izanami berada di puncak kebahagiaan dan kejayaan mereka sebagai sepasang pencipta. Namun, di balik kesempurnaan dunia yang baru ini, takdir sedang merajut benang hitam. Mereka berdua tidak pernah menduga bahwa kelahiran dewa berikutnya justru akan menjadi awal dari sebuah tragedi berdarah yang mengerikan, yang memisahkan jalinan cinta mereka untuk selamanya. Setelah melahirkan pulau-pulau yang makmur dan berbagai dewa pelindung alam, Izanagi dan Izanami berada di puncak kebahagiaan mereka sebagai penguasa kosmik. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk menguji kekuatan cinta. Lembaran tragedi agung ini pun dimulai ketika Izanami mengandung anak berikutnya, Kagutsuchi, sang dewa api murni. Kelahiran Kagutsuchi menjadi malapetaka. Sebagai perwujudan api yang tak terkendali, bayi dewa ini tidak sengaja membakar rahim dan tubuh ibunya sendiri saat dilahirkan. Tempat bersalinnya seharusnya dipenuhi sukacita atas kelahiran dewa baru, seketika berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Kitab kuno mencatat sebuah detail yang sangat mengharukan. Dewi Izanami tidak langsung wafat, akan tetapi Izanami jatuh sakit kritis dan menderita selama berhari-hari di atas ranjangnya. Di sampingnya ada Izanagi yang panik dan dilingkupi rasa takut luar biasa. Mencoba segala cara untuk menyelamatkan istrinya. Ia meracik berbagai obat-obatan kuno dan menyiapkan makanan-makanan khusus. Namun, tubuh Izanagi yang sudah hancur, apapun yang coba ditelan oleh sang dewi langsung ditolak dan dimuntahkan kembali oleh tubuhnya. Disinilah keajaiban kembali terjadi, bahkan di tengah rasa sakit yang luar biasa. Dari muntahan dan sisa makanan yang ditolak oleh tubuh Izanami yang sedang sekarat, justru terlahir dewa dan dewi pertambangan serta logam. Sementara dari kotoran dan bagian tubuhnya yang perlahan hancur, muncul dewa dan dewi tanah serta kesuburan bumi. Izanami hingga detik-detik terakhir hidupnya terus memberikan kehidupan bagi dunia, meski ia harus membayar harganya dengan nyawanya sendiri. Pada akhirnya, tubuh sang dewi tidak mampu lagi bertahan. Izanami menghembuskan napas terakhirnya, dan untuk pertama kalinya sejak alam semesta diciptakan, rasa duka dan kematian resmi menginjakan kaki di atas bumi. Melihat belahan jiwanya yang telah tiada meninggalkannya sendiri, runtuhlah seluruh pertahanan diri Izanagi. Ia menangisnya di jadinya, meluapkan seluruh rasa sesak dan hancur di dadanya. Air mata yang tumpah dari kelopak matanya begitu deras, hingga setiap tetesan air mata kedukaan itu mengkristal dan menjelma menjadi dewa-dewa alam yang baru. Jika kita melihat momen ini dari kacamata cendekiawan Edo, Mototori
Norigawa. Tindakan Izanagi ini adalah perwujudan murni dari konsep Mono no Uer. Izanagi tidak mencoba berpura-pura kuat. Ia tidak menelingkup perasaannya demi sebuah logika ego bahwa seorang dewa agung dilarang menangis. Bagi Norigawa, meratapi apa yang harus diratapi dan menangisi apa yang harus ditangisi adalah bentuk ketulusan jiwa yang paling tinggi, Magokoro. Kesedihan bukanlah sebuah aib atau kelemahan, melainkan bukti paling jujur bahwa cinta di dalam batin manusia itu nyata adanya. Namun, duka yang terlampau dalam seringkali melahirkan kenekatan yang menembus batas nalar. Bagi Izanagi, keindahan Kepulauan Yashima yang baru mereka bangun sama sekali tidak memiliki arti jika ia harus menikmatinya dalam kesendirian. Jiwa Izanami kini telah pergi jauh, terseret turun ke bawah permukaan bumi menuju Yomi no Kuni, sebuah dimensi kelam, busuk, dan mengerikan yang menjadi tempat bersemayamnya roh orang-orang mati. Didorong oleh rasa cinta yang menolak menyerah pada takdir kematian, Izanagi mengambil keputusan paling berbahaya di era awal semesta. Ia berdiri, menghapus air matanya dan membalik badannya. Ia memilih berjalan memunggungi cahaya terang surga Takamagahara, menuruni anak tangga batu yang dingin, dan melangkah masuk ke dalam kegelapan abadi dunia bawah tanah demi merebut kembali belahan jiwanya. Izanagi percaya cintanya akan menuntun istrinya pulang. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa di balik kegelapan gerbang Yomi, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar kematian yang telah menunggu untuk mencabik-cabik kewarasannya. Izanagi melangkah menembus batas yang seharusnya tidak pernah dilewati oleh makhluk hidup. Di dalam Yomi no Kuni, udara terasa sangat dingin, berbau busuk, dan dilingkupi oleh aura kematian yang pekat. Di tengah kesunyian abadi yang menindas itu, sebuah suara yang sangat Izanagi kenal tiba-tiba memecah kesunyian. Itu adalah suara Izanami menggema lembut dari balik kegelapan. Izanami menyambut kedatangan suaminya, namun ia menolak keras untuk melangkah keluar ke tempat yang terang. Sang dewi berkata bahwa ia terharu melihat kenekatan suaminya dan ia berjanji akan mencoba bernegosiasi dengan dewa bawah tanah agar mereka bisa pulang bersama ke dunia atas. Akan tetapi, Izanami mengajukan satu syarat, yaitu Izanami harus menunggu di kegelapan dan tidak boleh sedikit pun mencoba melihat wujudnya. Izanagi pun menyetujui syarat tersebut. Izanagi merasa kalau waktu di dunia bawah tanah berjalan seperti keabadian yang menyiksa. Cinta yang awalnya menggebu-gebu perlahan berubah menjadi rasa curiga dan ketidaksabaran yang hebat. Hingga akhirnya rasa penasaran itu mengalahkan janji yang harus ditepati. Izanagi meraba rambutnya, mencabut sisir kayu suci yang ia kenakan, dan mematahkan salah satu gigi sisir tersebut. Izanagi yang memutuskan untuk menjadikan patahan gigi sisir itu sebagai obat kecil dan melangkah maju dan mencoba mengintip. Pada detik itulah seluruh romansa pasangan ini hancur lebur, digantikan oleh pemandangan horor yang paling traumatis di awal semesta. Di bawah cahaya redup obor, Izanagi terlonjak ngeri. Dewi yang dulu ia puja karena kecantikannya yang tiada tara, kini telah menjelma menjadi gumpalan daging busuk yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi ulat, belatung, dan cacing yang menggeliat kelaparan. Tidak hanya itu, dari dalam dagingnya yang terdistruksi dan rusak, lahir 8 dewa petir, Yokusa no Ikazuchi, berwujud monster yang mengeringai, menyeramkan.
Seketika, rasa cinta Izanagi menguap, digantikan oleh rasa jijik dan kengerian yang mencabik-cabik kewarasannya. Tanpa berpikir, Izanagi berbalik dan berlari ketakutan. Pelanggaran janji itu menyulut kemurkaan. Izanami merasa sangat terhina, dipermalukan, dan sekaligus dihianati karena rahasia terburuknya telah terbongkar secara paksa oleh pria yang paling ia cintai. Dengan suara yang menggelegar, penuh dendam, ia bersumpah untuk menghancurkan Izanagi. Izanami memerintahkan monster-monster Yomi, Yomotsu, Shikakome, dan para dewa petir untuk memburu suaminya hidup-hidup. Izanagi kabur pontang-panting. Sang dewa pencipta bumi kini telah berlari layaknya mangsa yang ketakutan di lorong kegelapan dunia bawah. Dalam pelariannya yang nekat, Izanagi menggunakan kemampuan dewanya untuk bertahan hidup. Ia melempar penutup kepalanya yang seketika berubah menjadi pohon anggur, bambu untuk menahan laju para monster. Bahkan di batas akhir energinya, ia memetik 3 buah persik suci dari pohon di dekat perbatasan dan melemparnya kepada pasukan dewa petir hingga mereka mundur ketakutan. Napasnya terengah-engah, parunya sesak oleh udara busuk Yomi, dan tepat di ujung jalan, ia melihat secerca cahaya terang. Pintu keluar menuju dunia atas sudah berada di depan matanya. Izanagi yang melompat keluar dari kegelapan gua menuju dunia terang. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mendorong sebuah batu raksasa yang dikenal sebagai Chibiki no Iwa, menutup rapat dan menyegel pintu gua Yomi. Dengan satu dorongan terakhir, hantaman batu raksasa Chibiki no Iwa resmi mengunci kegelapan dunia bawah. Izanagi jatuh terduduk di atas tanah dunia terang. Nafasnya terengah-engah, diselimuti rasa ngeri yang belum sepenuhnya hilang. Namun pelarian itu tidak berakhir begitu saja. Dari balik kegelapan, dinding batu raksasa yang dingin, gema suara Izanami terdengar. Suara itu bukan lagi bisikan manis seorang istri, melainkan pekikan penuh amarah, luka, dan dendam dari seorang wanita yang dihianati. Di balik kegelapan Yomi no Kuni, terjadilah dialog perceraian pertama di alam semesta yang menentukan takdir seluruh umat manusia. Izanami bergerak dan mengucapkan sumpah kutukannya. Wahai Izanagi, jika kau mencapakanku dan mengunciku di tempat ini, maka aku peringatkan kepadamu, setiap hari aku akan turun dan mencekik 1000 rakyatmu hingga tewas. Mendengar ancaman yang mengerikan itu, Izanagi berdiri tegak memandangi batu penyegel, lalu membalas perkataan istrinya dengan sumpah yang tidak kalah dahsyat. Wahai Izanami, jika kau berani melakukan itu, maka ketahuilah, setiap hari pula aku akan membangun pondok-pondok bersalin di dunia atas dan melahirkan 1500 manusia baru ke bumi. Inilah alasan mitologis yang diyakini dalam ajaran Shinto mengapa dunia fana ini populasi manusia selalu bertambah dan kehidupan tidak pernah punah, meskipun setiap hari kematian selalu datang menjemput. Melalui batu raksasa itu pula, Izanagi memutuskan secara permanen hubungan pernikahan mereka, sekaligus menutup rapat kemungkinan bagi roh orang mati untuk bisa kembali berjalan di atas bumi orang hidup. Kisah cinta agung yang melahirkan sebuah negara secara tragis berakhir menjadi perang dingin abadi di batas kematian. Izanagi kini berdiri di dunia atas dalam kesendirian. Meskipun dia telah berhasil lolos dari kejaran monster Yomi, ia merasa tubuh dan jiwanya telah kotor dan tercemar setelah menyentuh langsung dunia orang mati. Di tepi sebuah aliran air yang suci, Izanagi memutuskan untuk membasuh diri dan mandi melakukan ritual penyucian yang dikenal dengan Misogi. Siapa yang menyangka bahwa dari ritual penyucian noda duka ini, alam semesta justru melahirkan para dewa terkuat dan paling dihormati dalam seluruh ajaran mitologi Jepang. Keajaiban ini lahir langsung dari anggota tubuh Izanagi.
yang dikenal sebagai Misahiro no Uzu no Miko atau tiga anak dewa yang agung. Saat Izanagi membasuh mata kirinya, air suci itu berkilau memancarkan cahaya emas yang hangat, melahirkan Amaterasu Omikami, sang dewi matahari yang kelak menjadi leluhur suci garis keturunan Kaisar Jepang. Saat ia membasuh mata kanannya, seberkas cahaya perak yang teduh muncul mendatangkan kedamaian malam, melahirkan Tsukuyomi, sang dewa bulan yang misterius. Dan terakhir, saat Izanagi membasuh hidungnya, air sungai itu bergolak kencang dilingkupi pusaran angin, melahirkan Susanoo, sang dewa badai yang liar. Melihat ketiga anak agung ini lahir, Izanagi menyadari bahwa tugasnya sebagai pencipta awal telah selesai. Ia menyerahkan takdir semesta ke tangan mereka bertiga. Hingga hari ini, jejak-jejak duka dan ketulusan Izanagi masih hidup di dalam napas kebudayaan Jepang. Setiap untaian tali jerami yang melingkari kuil, setiap jepit rambut perak para penari festival, hingga tradisi membasuh tangan sebelum berdoa, semuanya adalah monumen hidup yang mengiring kita pada kisah penyucian diri Izanagi setelah keluar dari dunia bawah. Kisah cinta Izanagi dan Izanami mungkin telah hancur berkeping dalam kegelapan gua Yomi. Namun dari luka batin, air mata, dan percikan rasa duka menunuri itulah seluruh daratan kepulauan Jepang, hukum keseimbangan hidup mati manusia, hingga fajar peradaban para dewa agung dilahirkan ke dunia. Ketiga dewa agung yang baru lahir ini, Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo, kelak akan memegang kendali atas langit dan bumi, membawa mitologi Shinto ke dalam babak baru yang dipenuhi oleh konflik-konflik kekuasaan yang jauh lebih unik, epik, dan mengguncang semesta. Menurut kalian, di antara tragedi cinta ini, siapakah yang paling patut disalahkan? Apakah Izanagi yang melanggar janji karena tidak sabar? Atau Izanami yang menyimpan dendam abadi di kegelapan?